Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Matematika, channel yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Channel ini berisikan video pembelajaran matematika dan bertujuan membantu pembelajaran secara online. Semoga channel ini bermanfaat bagi anak bangsa. Silakan ditonton sampai habis. Video ini jangan lewatkan video ini karena berisikan materi-materi yang sangat bermanfaat dalam pembelajaran matematika. Bersama Bapak Hidayatullah yang selalu ceria dalam menjelaskan pembelajaran matematika. Silakan di-subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Semoga channel ini bermanfaat bagi anak bangsa. Mari sama-sama kita berdoa sebelum memulai pelajaran. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan kurniakan aku kefahaman. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini Pak Guru akan menjelaskan model soal asesmen nasional berbasis komputer. Pak Guru akan menjelaskan materi tentang pola bilangan. Perhatikan gambar berikut. Keterangannya adalah bentuk yang 3 kali 3 mempunyai 1 ubin hitam dan 8 ubin merah. Kemudian gambar kedua, ubinnya berbentuk 4 kali 4 mempunyai 4 ubin hitam yang di tengah-tengah dan memiliki 12 ubin merah. Pertanyaannya adalah, Andi ingin membuat bentuk dengan menggunakan 64 ubin. Berapakah banyak ubin merah yang digunakan oleh Andi? Yuk, mari sama-sama kita bahas bagaimana jawabannya. Penyelesaian. Kalau kita lihat gambar pertama ini bentuk ubinnya 3 kali 3. 3 ke kanan, 3 ke bawah. Sedangkan ubin hitamnya ada di tengah-tengah. Kalau kita cari ubin merahnya adalah berarti yang keseluruhan yaitu polanya 3 kali 3 dikurang 1 yaitu yang hitam. Maka sisanya adalah merah. Jadi 9 kurang 1 adalah 8. Jadi yang merah itu adalah yang di sekelilingnya 8 ubin. Kemudian pola yang kedua bentuknya 4 kali 4. 4 ke kanan, 4 ke bawah. Nah, kalau kita cermati, ubin hitam itu ada di tengah-tengah. Kalau Pak Guru lihat, ini adalah 2 kuadrat. 2 kali 2, yaitu 4. Maka, ubin merah adalah sisanya, yaitu pola keseluruhan 4 kali 4, 16, dikurang yang ubin hitam di tengah-tengahnya. Kalau kita hitung ya, 16 dikurang 4, yaitu 12. Ini mohon maaf, ini bukan 14, ini 2. Jadi 16 kurang 2. Maaf, 16 dikurang 4 sama dengan 12. Ini mohon diganti. Ini tidak ada angka satunya. Jadi 16 kurang 4 sama dengan 12. Ya, jadi Pak Guru ulang lagi. Ini salah tulis. Jadi 16 dikurang 4. Hasilnya 12 ubin merah. Kemudian Pak Guru juga akan melanjutkan bentuk pola 5 kali 5. Nah, ubin merah, maaf, ubin hitam berarti kita lanjutkan. Kalau di sini ubin hitamnya 4 kali 4, 2 kuadrat. Sedangkan bentuk 5 kali 5 kita lanjutkan, Nak. Berarti ubin hitamnya 3 kuadrat, yaitu 9. Maka ubin merahnya sisanya. Di mana polanya 5 kali 5 dikurang yang di tengah-tengahnya, yaitu 3 kuadrat. Maka polanya adalah 5 kali 5, Pak Guru hitung 25, dikurang hitamnya, yaitu 9, sama dengan 16. Begitupun pola berikutnya. Kalau Pak Guru hitung bentuk 6 kali 4, maaf 6 kali 6, bentuk ubinnya di tengah-tengah adalah lanjutannya. Kalau tadi 5 kali 5 ubin hitamnya 3 kuadrat, sedangkan 6 kali 6 kita lanjutkan, Nak. Ubin hitamnya kita lanjutkan jadi 4 kuadrat. Begitu juga bentuk 7 kali 7. Ubin hitamnya 5 kuadrat. Begitu juga bentuk 8 kali 8. Bentuk ubinnya 6 kuadrat. Jadi dia polanya berjalan. Ya,
Jadi kita ingat ya nak ya, bahwa bentuk 8 kali 8 yang di tengah-tengahnya ubinnya 6 kuadrat. Jadi kalau di tengah-tengah, kalau kita lanjutkan polanya, itu 6 kuadrat. Maka kalau kita lanjutkan, bentuk dengan 64 ubin, itu berasal dari berapa? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Itu berasal dari bentuk 8 kali 8. Betul Ananda. Maka ubin hitam yang di tengah-tengahnya adalah 6 kuadrat. Dari mana 6 kuadrat? Dari pola sebelumnya. Maka kalau kita jawab, ubin merahnya sisanya. Ya sekelilingnya. Yaitu 8 kali 8, karena bentuknya adalah 64 ubin, dikurang yang di tengah-tengahnya hitam, 6 kuadrat. Jadi kalau kita hitung, 64 kurang 36, yaitu 28. Jadi yang di tengah-tengahnya, yang di sekelilingnya ubin merah itu adalah 28. Sedangkan ubin hitamnya 6 kuadrat. Jadi ini adalah polanya berjalan. Kita lanjutkan polanya. Jadi Pak Guru ulang lagi bahwa ubin merah adalah sekitarnya. Nah, kalau di polanya 8 kali 8 atau berasal dari 64 ubin, maka kita harus fokus dengan yang di tengah-tengahnya. Yaitu adalah 6 kuadrat. Dari mana 6 kuadrat? Dari pola sebelumnya. Jadi kalau Pak Guru hitung, 64 kurang 36, yaitu 28. Kemudian Pak Guru akan menjelaskan model soal barisan dan deret. Ini dalam suatu gedung pertunjukan. Dalam suatu gedung pertunjukan, terdapat 9 baris kursi ke belakang. Pada baris pertama, terdapat 8 kursi. Pada baris kedua, terdapat 12 kursi. Pada baris ketiga, terdapat 11 kursi. Pada baris keempat, 15 kursi. Baris kelima, 14 kursi. Dan seterusnya mengikuti pola yang sama. Pertanyaannya adalah, dalam masa pandemi COVID-19, penonton dibatasi sebanyak 50% dari kapasitas seluruh kursi. Pertanyaannya adalah, banyaknya kursi yang terisi pada gedung pertunjukan pada saat pandemik, berapa kursi? Ini adalah model isian singkat. Kita hanya menulis isian singkatnya saja ya Nanda. Yuk kita bahas sama-sama. Ayo. Nah, kalau kita lihat, di sini baris pertama U1 8 kursi. U2 12 kursi. Baris ketiga U3 11 kursi. Baris keempat U4 15 kursi. Baris kelima U5 dan 14 kursi. Sepertinya barisannya tidak teratur ya nak ya. Coba kita cermati. Kalau baris pertama 8 kursi. Baris kedua 12 kursi. Baris ketiga kurang lagi 11 kursi. Baris keempat naik lagi 15 kursi. Baris kelima turun lagi 14 kursi dan seterusnya. Coba Pak Guru tanya, kira-kira ini polanya bagaimana? Pak Guru, aku tahu Pak Guru, ini kita bagi menjadi 2 pola. Yaitu barisan yang bersuku ganjil dan barisan yang bersuku genap. Kalau barisan yang bersuku ganjil, yaitu U1, U3, U5, U7, dan seterusnya. Kalau kita cermati, U1 8 kursi, U3 11 kursi, ini bertambah 3. Kemudian suku berikutnya, yang suku-suku ganjil, U5 14. Nah, kita lihat kan, bertambah 3 dari 8 ke 11 bertambah 3. 11 ke 14 bertambah 3. Maka U7 juga harus bertambah 3 dari sebelumnya. 14 tambah 3, 17. Berikutnya U9 yaitu bertambah 3 kursi dari suku sebelumnya. 17 tambah 3, 20 kursi. Jadi ini ada barisan yang bersuku ganjil. Yaitu suku apa nak? Suku pertama, suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh, suku 9, di mana polanya sama. Yaitu bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3, bertambah 3. Nah, bagaimana dengan barisan bersuku genap? Coba kita lihat yuk. Sekarang Pak Guru tanya, suku genap dari mana awalnya? Pak Guru, aku tahu Pak Guru. Suku genap itu berawal dari suku kedua. Pinter Ananda. Berarti kalau kita cermati 12 kursi. Kemudian suku keempat. Di sini kalau Pak Guru lihat 15 kursi ternyata bertambah 3. Maka kalau kita lanjutkan suku ke-6 tambah lagi 3 kursi. 15 tambah 3, 18 kursi. Kalau kita cermati suku ke-8 tambah 3 kursi lagi, 21 kursi. Maka bisa kita jumlahkan suku-suku yang ganjil dan suku-suku yang genap kita jumlahkan ya nak ya. Yuk kita sama-sama. Suku ganjil berarti
Suku pertama, suku ketiga, suku kelima, suku ketujuh, suku ke-9 kita jumlahkan. Sekarang Pak Guru tanya, ayo coba dihitung. Dihitung berapa jumlahnya. Pak Guru, aku tahu Pak Guru, jumlah kursinya untuk suku-suku ganjil 70. Betul Ananda. Kemudian untuk suku-suku yang genap. Karena Pak Guru tanya, suku genap apa saja? Aku tahu Pak Guru, yaitu mulai dari U2, U4, U6, U8, dan seterusnya. Pinter Ananda. Kalau kita hitung jumlah kursinya dari suku-suku genap dari U2 sampai U8 itu 66 kursi. Nah, kalau kita lihat total kursi penonton itu kan adalah gabungan dari suku-suku ganjil ya dan suku-suku genap. Jadi untuk pola kursinya barisannya adalah barisan untuk suku-suku ganjil dan suku-suku genap kita jumlahkan 70 tambah 66 yaitu totalnya 136 kursi. Nah, di masa pandemik ini penontonnya dibatasi hanya 50% dari kapasitas. Maka 50% dari 136 adalah 68 kursi penonton. Nah, ini adalah soal berbentuk AKM di mana modelnya adalah model isian singkat dan materinya adalah barisan dan deret. Yuk sama-sama kita pelajari lagi. Mudah-mudahan teman-teman, adik-adik bisa mengikuti ANBK dengan sukses. Pak Guru doakan Ananda diberikan kemudahan dan kelancaran dalam ANBK. Kita akhiri dengan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.